Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membahas tentang tiga kasih sayang Allah dikala kita mendapatkan musibah. Jadi sobat sekalian, ya, datangnya musibah itu adalah dari kita sendiri, dari dosa-dosa kita sendiri. Maka kita tidak boleh menyalahkan Allah, ya, tidak boleh menyalahkan juga orang lain. Kesalahan-kesalahan kita itulah yang menyebabkan musibah itu datang. Dosa-dosa itulah yang menyebabkan musibah itu datang. Ini ada dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30. Saya akan membacakan artinya. Dan segala musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Jadi, ya, ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, entah itu sakit, entah itu masalah dengan keluarga, masalah dengan anak, masalah dengan suami atau istri, dengan orang tua, atau sedang diuji sakit, itu adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Dosa-dosa kita lah yang mengundang musibah itu datang. Tetapi, ya sobat sekalian, dengan adanya musibah itu Allah menunjukkan kasih sayangnya, ya. Ada tiga kasih sayang Allah tunjukkan. Kalau Allah nggak sayang, ya, maka orang itu akan diberi terus kenikmatan, diberi lagi kenikmatan, diberi lagi kenikmatan. Tiba-tiba, ya, orang itu meninggal sebelum mereka sempat untuk bertobat. Kita sering melihat, ya, ada orang yang meninggal di hotel dengan pasangan yang tidak sahnya. Kemudian ada orang yang meninggal setelah mabuk-mabukan. Kemudian ada juga orang yang meninggal akibat tawuran, gitu ya. Atau orang yang meninggal ketika sedang joget-joget tiba-tiba meledak meninggal. Itu artinya adalah mereka belum sempat bertobat, ya. Tiba-tiba mereka meninggal, dosanya belum terhapus, ya. Nah, di sini Allah menunjukkan tiga kasih sayangnya, ya. Jadi orang yang mendapatkan ujian, orang yang mendapatkan musibah itu sebenarnya adalah wujud kasih sayang Allah pada orang itu. Yang pertama, ya, ketika orang mendapatkan ujian, mendapatkan masalah, mendapatkan musibah, itu sebenarnya adalah peringatan dari Allah, ya, diingatkan, ya. Kalau ada orang sakit, itu sebenarnya diingatkan, kamu sakit, gitu ya, kamu dalam kondisi yang lemah, gitu. Ayo kembali kepada Allah, kembali ingat kepada Allah. Ketika orang diuji dengan kesulitan ekonomi, ya, dia kemudian tersadarkan, ayo kembali kepada Allah, ingat kepada Allah, ya, perkuat lagi ibadah-ibadahnya, dekatkan lagi diri kita pada Allah, minta ampun dan bertobat kepada Allah. Itulah hikmah yang pertama. Jadi Allah memberi ujian itu agar manusia sadar, agar manusia bertobat, agar manusia minta ampun pada Allah dan kembali kepada Allah, agar manusia kembali beribadah, kembali menangis di hadapan Allah, meneteskan air mata, ya, untuk meminta ampun pada Allah. Itu yang pertama, ya. Nah, kemudian, ya, ketika manusia mampu bersabar, mampu ridho atas ujian-ujian yang Allah berikan, ya Allah, aku ridho, ya, aku ridho dengan sakit ini, aku ridho dengan masalah ini, aku terima, ya, maka Allah akan menghapus dosa-dosa hambanya itu. Kuncinya adalah ketika kita bisa bersabar, ketika kita bisa ridho atas ujian Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita itu, ya. Lebih baik dosa-dosa itu dihapus di dunia daripada dosa-dosa itu dicuci di akhirat, ya, dicuci di neraka. Saya bacakan, ya. Jadi riwayat Bukhari, tidak ada satu musibah yang menimpa setiap muslim, bisa rasa capek, sakit, bingung, sedih, gangguan orang lain, resah dalam yang mendalam, sampai duri yang menancap di badannya, kecuali Allah jadikan hal itu sebagai sebab pengampunan dosa-dosanya. Jadi sobat, ketika kita mampu bersabar, ketika kita mampu ridho, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu adalah kasih sayang Allah yang pertama. Kemudian kasih sayang Allah yang kedua, ya, ketika kita diuji atau ketika kita mendapatkan masalah, ya,
Allah berjanji Allah akan memberikan kemudahan dari masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, bisa jadi kemudahan itu Allah segerakan solusinya. Bisa jadi kemudahan itu adalah Allah ringankan ujiannya. Bisa jadi kemudahan itu Allah mudahkan yang lain. Ya, misalnya orang tua kita sakit, dibawa ke rumah sakit dan kita kebetulan tidak memiliki biaya untuk perawatan di rumah sakit itu. Di rumah sakit orang tua harus menginap selama 30 hari. Lalu kita dekat sama Allah, minta sama Allah, bertobat, tiba-tiba datang kemudahan-kemudahannya. Datang saudara yang memberi atau meminjamkan uang, datang juga teman-teman kita yang memberi atau meminjamkan uang, ya, yang seharusnya 30 hari di rumah sakit, ya, kemudian hanya 7 hari saja dan orang tua kita bisa pulang. Itu dalam wujud kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Sobat, dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5, saya baca artinya ya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Saya ulang, bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi kesulitan itu pasti diiringi dengan kemudahan-kemudahan. Atau ketika kita mendapatkan musibah atau ujian, Allah sudah menyiapkan berbagai macam kemudahan agar kita mampu menjalani ujian itu dengan sebaik-baiknya, agar kita mampu melewati ujian itu dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika kita mendapatkan musibah atau mendapatkan ujian, maka dekatlah dengan Allah. Kita harus dekat dengan Allah, ya, kita harus meningkatkan ibadah kita lagi, harus banyak beristighfar dan berdoa agar apa? Agar Allah segera turunkan kemudahan-kemudahannya, agar Allah segera turunkan solusinya. Ini adalah kemudahan atau kasih sayang yang Allah berikan bagi mereka yang sedang mendapatkan musibah. Kemudian yang ketiga, apa itu kasih sayangnya? Kasih sayang ini sangat dasar sekali, ya, sangat luar biasa sekali. Apa itu? Yaitu Allah akan, ya, memberikan pahala tanpa batas bagi mereka yang bersabar. Saya bacakan, ya, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, sesungguhnya kami akan memberikan cobaan sedikit kepadamu, ya, seperti ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Kemudian sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Pertanyaannya adalah apa berita gembiranya? Ini dijawab sama Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhi pahala mereka dengan tiada hitungannya. Karena pahalanya itu saking besarnya, ya, saking banyaknya, maka Allah itu akan sendiri yang akan memberikan pahala itu. Sebab ada 3 amalan yang pahalanya hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Saking banyaknya, saking besarnya, dan Allah yang akan memberikan langsung pada hamba-hambanya itu. Yang pertama, orang yang berpuasa, ya. Yang kedua, orang yang memberi maaf. Yang ketiga, orang yang bersabar atas ujian-ujiannya. Jadi ketika kita mendapatkan masalah, mendapatkan ujian, dan kita mampu bersabar, kita ridho dengan ujian itu, maka Allah sudah siapkan 3 kasih sayangnya. Pertama, dosa-dosanya diampuni. Yang kedua, akan diberikan solusi dan kemudahan. Yang ketiga adalah Allah akan siapkan pahala yang luar biasa besarnya bagi hamba-hambanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.